Multatuli. Kita akan masuk ke dalam ya teman-teman ya. Untuk para pengunjung banyak dari luar. Sebelahnya alun-alun. Tapi wajahnya wajah shopping mall. Dua kali aja. Oh, ada ya? Ada ya. Dari saya Rabu jam 4 subuh berangkat. Boy kan Jakarta. Boy nelfon. Itu kita pada nggak bisa fotokopi kalau ini tadi mau fotokopi aja pada nggak bisa siapa gitu ada di situ kan harus ngeluarin biaya orang kan nitipin uang kok banyak. Kita lihat patungnya ya. Museum shop ada di situ, museum shop ya. Jadi ada situ juga shopnya museum ya. Oke, kita sekarang ada di dalam Museum Multatuli ya, dengan narasumber yaitu pembicara yang menjelaskan nanti tentang yang ada di dalam museum. Oke, dengan Ibu siapa Bu? Perkenalkan, izin memperkenalkan diri, saya Ibu Nur, petugas JKT Museum Multatuli. Baik, untuk Museum Multatuli secara garis besar, tema kita anti kolonial karena terinspirasi dari roman Capelat, karya dari Multatuli atau Edward Dawes Dekker. Lalu siapa itu Multatuli? Nah, Multatuli sendiri diambil dari bahasa Latin, multatinya banyak, kemudian tuli artinya menderita, jadi artinya banyak menderita. Dan tokoh Belanda ini dia lahir di Amsterdam pada tanggal 2 Maret 1820 dan meninggal di Jerman pada tanggal 19 Februari 1887. Oke, Ibu ini membantu kita untuk lebih menjelaskan ya, bahwa karena banyak juga yang bingung ya Bu ya tentang Multatuli, siapa sih Multatuli? Ada sebagian ya. Oke, ini gambarnya Bu ya, gambar Multatulinya ya, dokter ya. Dia lahir di Amsterdam, Belanda pada tanggal 2 Maret 1820 dan meninggal di Jerman pada tanggal 19 Februari 1887. Jadi sejak usia 18 tahun dia sudah ikut dengan ayahnya dalam berlayar, dia sebagai juru tulis, kemudian setelah itu bekerja sebagai peternak atau pegawai negeri sipil. Beliau ditugasi di berbagai wilayah Nusantara, diantaranya di Natal, kemudian Padang, Bagelen, terakhir dia mendapat tugas dari pemerintah kolonial Belanda untuk bekerja sebagai asisten residen pada tahun 1856 in here di Lebak Banten. Jadi hal yang perlu digarisbawahi oleh para penikmat sejarah atau pembaca terkait dengan Edward Dawes Dekker ini, yaitu mahakaryanya Max Havelaar. Mahakaryanya. Mahakaryanya, dia dikenal karena karyanya. Dan isi daripada roman tersebut bercerita lebih banyak mengkritik keras tentang sistem tanam paksa. Gitu Bapak. Dua tokoh yang berbeda. Iya, pendidikan ya. Iya benar. Maksud itu. Ini Multatuli pada lahir 2 Maret 1820 dan wafat ini Bu ya. Betul. 19 Februari 1887. Kalau ini mengenai apa nih Bu? Ini masalah tentang paket aja Pak. Miniatur Multatuli dengan perpustakaan daerah Seja Adinda. Kita satu area sama-sama wisata edukasi. Untuk alamatnya berada di Jalan Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung Banten. Ini waktu itu diresmikan sama Bu Iti ya.
Bu Iti, mantan Bupati Kabupaten Dan saya Lebak. bekerja sejak 2018. Sejak Museum Mulatuli. Kalau saya dulu Bu pernah ngisi acara ulang tahun anaknya Bu, Dede Ijah itu. Ini ada quote Mulatuli, tugas manusia adalah menjadi manusia or the calling of man is to be human. Bisa ke tempat yang lain mana lagi ya Bu ya? Silakan Pak, ruang sejarah kolonial. Oh ini ada perahu ya, perahu dan Kapal Pak, ya kapal. Begitu. kapal ya. Kecil. Iya kapal Bu, kapal. Kalau tidak akan muat 110 orang. Kapal. Kapasitas dari kapal tersebut sekitar 110 orang. Kapal Belanda ya, Contoh jenis kapal VOC Pak. VOC. Foreign Eagle Sea Company merupakan perhimpunan dagang Hindia Timur dan ini jenis kapal perang. Oh gitu. Ini Dan di sini sekarang penjelasannya ya. Kita berada di ruang sejarah kolonial. Untuk film dokumenter ini durasinya singkat, sekitar 2 menit 43 detik. Ada filmnya ya? Ada. Oh, saya belum pernah nonton itu memang Bu. Ya cuma singkat aja. Kalau ini kan cuma dokumenter aja Pak. Iya. Oh ini hasil alamnya ya? Hasil alam Jadi dunia. rempah-rempah inilah yang Rempah-rempah ya? Yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Oh, ada pala, lada, cengkeh, kayu manis. Oke, kita sekarang lihat ini pala dan ini cengkeh. Itu ada Pak. Oh, lada ya. Ini baru cengkeh ya. Oke, dan ini Kayu manis. kayu manis. Oke, sekarang kita beranjak ke dalam lagi. Ini ada seperti peti emas ya. Oke, Baik, dan kita masuk ke ruang tanam paksa. tanah paksa. Jadi di ruangan ini Museum Mulatuli tentu saja bercerita mengenai bentuk aktualisasi daripada sistem kolonial itu sendiri. Oh. Jadi pada saat itu masyarakat kita harus menanam jenis tanaman yang laku di pasaran Eropa seperti halnya kopi, nila, tebu dan tembakau. Oh, di Kemudian sini. apa? Ada petanya ya. Peta tanam paksa di Pulau Jawa ini Pak. Oh, ini ya. Kopi ditanam di 18 titik keresidenan, mulai dari Keresidenan Banten, Keresidenan Priangan, Karawang hingga Suku Jawa Timur. Oh, ini baru sejarah nih. Kita bisa harus memahami tentang Dan ini ada sejarah-sejarah ya. struktur birokrasi pemerintahan Hindia Belanda Ini ketika masa kolonial. birokrasinya. Jadi ada dualisme birokrasi pemerintahan pada saat ini. Ini susunan pemerintahan dari pihak Ini masih saya Belanda. pelajarin ini Bu. Kalau nggak dijelaskan saya nggak akan pernah tahu ini Kemudian tentang. ini dari Nusantara atau Bumi. Ini ya. Oke, ini kita lihat di sini tadi ya, tadi hasil alamnya ya. Nih, kulitnya. Kita tiba di ruang Mulatuli. Ruangan ini Museum Mulatuli bisa bercerita mengenai biografi Mulatuli tadi sudah saya jelaskan di depan. Siapa itu Mulatuli dan tepat di samping saya ini Pak ada beberapa karya dari Edward Dosdecker. Museum Mulatuli memiliki 25 catatan kerja. Ada tegel atau lantai ruang Mulatuli. Kemudian kita punya roman Max Havelaar yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dan bahasa Cina. Ada ide-ide Mulatuli dan ada Briefen atau surat penyurat. Oh, ini karyanya. Oh, ini karyanya teman-teman nih. Ah, ini karyanya dari Ivander. Edward Dosdecker. Ini siapa ya, Bu? Beliau adalah Raja William III, Raja Edward Dosdecker, akan menunjukkan mahakarya budayanya masa kelak, tapi dengan kalimat yang cukup monumental. Oh, ini. Jadi pengunjung bisa baca dengan cara tinggal tekan aja. Oh, ada penjelasannya di sini. Terjemahannya. Oke. Ini suka salah kaprah pengunjung ini suka buka-buka ini padahal cuma display aja akhirnya sampai rusak kan. Oh. Baik, selamat datang di ruang Banten. Ruangan ini Museum Mulatuli mencoba untuk menarasikan beberapa bentuk peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat kita melawan pemerintah kolonial Belanda. Jadi bisa kita simpulkan ini merupakan peristiwa sejarah yang sifatnya masih tradisional. Mereka melakukan perlawanan tapi masih dalam bentuk fisik. Gitu. Ada berbagai peristiwa, ada peristiwa Jiwakia 1854, ada peristiwa Nyimas Gamparan 1829 dan ada peristiwa pemberontakan petani Banten 1888. Oh, ini pemberontakan petani Banten 1888 ya. Karena ini peristiwa pemberontakan yang sifatnya sudah lebih modern. Jadi mereka ini merupakan pahlawan kita nasional, Pak. Jadi lebih dikemas dalam sejarah nasional. Kalau ini sejarah lokal. Oh, ini lokal ya. Ini nasional ya. Keren. Ini
Memang sejarah harus tahu kita ya teman-teman ya. Jadi kita harus paham itu batu apa ya? Nah ini replika prasasti Cidanghiang, bukti sejarah dari Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa, berdiri pada abad keempat dan runtuh pada abad kelima. Untuk area kerajaan terdapat di Desa Batu Jaya Karawang. Ini ruang lebak ya, namanya ruang lebak. Oh ini stasiun ya. Nah, ini zaman stasiun lama nih. Nih kita lihat nih. Nah, ini 1828. Ya, ini 1830. Dan ini 1834. Dan ini juga panorama Lebak 3 zaman ya. Sambil dibaca teman-teman ya, jadi biar tidak gagal paham, kita harus tahu tentang sejarah-sejarah. Ini merupakan ruang lebak, Bapak. Ya. Ini ruang lebak. Nah, lebak ini merupakan nama sebuah kabupaten provinsi Banten, dan Kabupaten Lebak ini merupakan area terluas dibandingkan kabupaten-kabupaten lain yang terdapat di provinsi Banten, dan terbentuknya Kabupaten Lebak pada tanggal 2 Desember 1828. Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan. 28 kecamatan ini. Jadi Lebak itu banyak juga kecamatannya, ada 28. Oke teman-teman ya semua. Sini kita sudah telusurin. Ini tempat kerja paksa ya. Ombak nih ya. Nah, sekarang kita di sini ruang ini. Nah, untuk ruangan ini lebih kontemporer. Secara tema bisa diganti, bisa diubah sesuai dengan kebutuhan Museum Multatuli, dan tema kali ini museum bercerita mengenai beberapa tokoh yang bersentuhan dengan masyarakat itu. dunia gitu budaya Amerika. Dan salah satu pengagum Multatuli melalui mahakaryanya Max Havelaar, dia terinspirasi untuk membuat sekitar 10 karya sajak dengan tema Rangkas Bitung. 10 ya. Ini saya baru tahu nih sejarah-sejarahnya ini. Kalau nggak dikasih tahu. Ini teteh, Bapak, terima kasih. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah berkenan berkunjung. Menarik. Nanti kita ngobrolin ya. Ini Maria Ulipa. Maria Ulfa. Nah, ini Maria Ulipa lahir di Serang, Banten ya pada 18 Agustus. Sekolahnya di sini. Sekolahnya di sini ya, sarjana hukum perempuan pertama. Oh, sarjana hukum perempuan pertama asal Indonesia yang lulus di Universitas Leiden ya. Oh, ini. Nah, ini Maria Ulfa, yaitu sarjana hukum perempuan pertama asal Indonesia yang lulus dari Universitas Leiden, Belanda. Menteri Sosial masa Kabinet Syahrir ya, 1946-1947 nih. Wah, ini memang harus bisa dipelajari juga ini, soalnya saya tertarik banget nih soal sejarah-sejarah gini nih. Ini benar-benar kurang tahu saya, makanya saya kemari itu rasa ingin tahu saya tinggi, jadi saya pengen masuk kemari dan mencoba ya mempelajarin gitu. Ini lahir Misbak Yusabiran, lahir di Rangkas Bitung ya pada 11 September 1933, adalah sutradara film, penulis skenario film, sastrawan serta pelopor dokumentasi film Indonesia. Misbak mulai menyutradarai Sandiwara ketika masih duduk di bangku sekolah pada awal tahun 1950-an. Di samping itu ia juga menulis resensi film dan karya sastra. Dia adalah perintis Sinematek, pusat dokumentasi film Indonesia ini. Wah, ternyata tokoh-tokoh kita, tokoh yang masa lalu hebat ya tokoh-tokohnya. Nah, ini apa bears? Oke, teman-teman.
habis. Oke? Masih ada lagi nggak ada? Cukup. Udah. Apa ada lagi yang mau dijelaskan nggak Bu tepatnya? Nggak ada. Oh. Ini ruang terakhir. Terakhir ya. Oke, Ibu dengan siapa Ibu tadi? Baik, saya dengan Nur, petugas edukator Museum Ulatuli. Terima kasih Bapak sudah berkenan berkunjung ke Museum Ulatuli. Semoga berkenan dan ditunggu. Oke Ibu, terima kasih bantuannya, penjelasannya lengkap dan sempurna. Dari yang saya tidak tahu Bu, akhirnya saya sedikit bisa tahu walaupun belum semuanya tahu. Baik. Tapi Next. akan saya gali lagi ya. Baik, Bapak. Terima kasih Ibu. Kita Oke, keluar. Pak. Oke, kita keluar dulu ya. Bahwasanya sejarah karya Multatuli ya, ada di sini ya semuanya. Oke. Nah, ini luarnya. Kita ke Museum Multatuli ya, langsung ke dalam museum dengan dengan kita meminta penjelasan dari petugas, yaitu yang memang menjelaskannya lebih detail tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah melihat sisi dalam Museum Multatuli dan menceritakan tentang sejarah karya Multatuli dan tentu dari kerja paksanya rakyat Indonesia dengan Belanda waktu masa zaman penjajah. Oke, teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen dan tentu di share. Terima kasih yang udah subscribe dan komen serta yang sudah like dan nge-share. Semoga sehat, panjang umur dan rezeki insya Allah lancar. Mudah-mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin.